Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita masuki yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sampai menukilkan adanya ijma' tentang hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan tentang hukum bahwasanya memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah adanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan para wanita yang turut serta memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al Bukhari, Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Igsilnaha salasan au khamsan au aksara min dzalika in ra'aitunna." Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu bila kalian memandangnya baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah di sini ya Nabi memerintahkan, sementara hukum asal perintah adalah wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam kondisi ihramnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wasidrin, ya, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Hadis ini hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini dalil yang menunjukkan wajibnya karena diperintahkan. Ya, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wujub, demikian.
Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang adanya hukum yang lain, ya, sehingga tidak bisa diarahkan kepada hukum dia sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula amalan para sahabat, ya, mulai dari generasi awal dari umat ini, itu para sahabat, sampai ya zaman sekarang kita ini, kaum muslimin saat ini yang terus-menerus dimandikan, ya. Hanya saja ini fardu kifayah karena tidak wajib atas keseluruhan kaum muslimin, yaitu per individu. Namun apabila ada sebagian orang yang melaksanakan, maka gugur dari yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dan kewajiban memandikan ini itu hukumnya sama. Baik yang meninggal dunia itu, ya, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, budak maupun hamba sahaya, ya. Asalkan dia dari kalangan kaum muslimin, maka wajib untuk dimandikan, kecuali kalau yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, ya, dalam memerangi orang-orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, apakah bayi itu ya dimandikan? Para hamba Allah rahimani warahmatullah, bayi yang sudah ini, bayi tentunya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bayi yang sudah lahir dengan bayi yang keguguran. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bayi yang sudah lahir, ya, apabila meninggal dunia, maka sepakat para ulama, ya, untuk disyariatkan untuk dimandikan, demikian. Adapun bayi yang gugur, artinya gugur ini wafat di dalam kandungan. Kalau tadi bayi yang lahir dalam kondisi hidup lalu meninggal dunia, ya, maka bayi yang dalam kondisi dia meninggal dunia, ya, di dalam perut ibunya, maka ini dirinci menjadi dua. Apabila telah masuk usia ditiupkan roh, itu lebih dari 40 hari, lebih dari 4 bulan, ya, lebih dari 4 bulan, itu 3 kali 120 hari, 3 kali 100, 3 kali 4 bulan, ya, 3 kali 40 hari, yaitu 120 hari, yaitu 4 bulan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita ulangi, ya, dirinci bayi yang meninggal dunia dalam kandungan ibunya, maka ini dirinci menjadi dua. Yang pertama adalah, ya, bayi yang wafat atau meninggal dunia setelah ditiupkan roh, ya, artinya lebih daripada 40 kali 3 kali 40 hari, ya, atau 120 hari atau 4 bulan, lebih daripada itu. Maka dimandikan dan disolati jenazahnya. Adapun apabila kurang dari usia ditiupkan roh, yaitu kurang dari 120 hari, maka di sini para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Maka ada yang berpendapat bahwasanya disolatkan, dimandikan dan disolatkan. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang berikutnya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Mengapa demikian? Dikarenakan, ya, dia belum ditiupkan roh padanya, ya, dia bagaikan orok saja, demikian, ya, seperti darah biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi bayi itu dirinci menjadi dua apabila meninggal dunia. Yang pertama, bayi yang terlahir dalam kondisi hidup lalu meninggal dunia, maka ini, ya, sepakat para ulama disyariatkan untuk dimandikan, demikian. Adapun bayi yang dalam kondisi meninggal dunia, ya, dalam kandungan ibunya,
Maka ini terbagi atau dirinci menjadi dua pula. Yang pertama adalah ya meninggal dunia setelah ya ditiupkan roh. Itu lebih dari usia 120 hari atau 4 bulan. Maka ya ini dimandikan dan disolati. Namun apabila kurang daripada itu, kurang dari usia ditiupkan roh itu 120 hari, kurang dari 120 hari atau kurang dari 4 bulan, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, karena ini seperti darah, ya darah yang keluar ya dari rahim seorang wanita. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, orang yang meninggal dunia dalam peperangan maka ini tidaklah dimandikan. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua orang dari para peserta perang Uhud yang sudah meninggal dunia di satu kain kafan. Summa yaqulu, kemudian beliau bersabda, ayyuhum aksaru akhdhan lil Qur'an, manakah di antara mereka yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an, yaitu menghafal Qur'an. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, maka apabila ditunjukkan kepada beliau ya ke salah satu dari keduanya, maka Nabi mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa qala, maka Nabi mengatakan, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah, aku menjadi saksi atas mereka ini pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, dan Nabi SAW memerintahkan untuk mereka dikuburkan beserta dengan darah-darah mereka. Walam yughassalu walam yusalli alaihim, Nabi SAW mereka tidaklah dimandikan dan Nabi SAW tidak mensolati mereka. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Imam Ahmad. Apa alasan ya tidak dimandikan orang yang mati syahid di dalam peperangan tersebut? Alasannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda tentang para peserta perang Uhud yang wafat. Beliau mengatakan, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya janganlah kalian mandikan mereka, ya karena sesungguhnya setiap luka atau setiap darah itu akan ya mengeluarkan aroma misk, yaitu minyak wangi pada hari kiamat. Walam yusalli alaihim, dan beliau tidak mensolati mereka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan ini ada pendukung dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Peserta perang yang mati syahid yang dia tidak dimandikan adalah orang yang meninggal dunia dengan sebab peperangan dengan orang kafir, baik itu dalam kondisi perang sedang berkecamuk, ya, dalam kondisi perang sedang berkecamuk, ya, baik itu dibunuh oleh orang kafir ataupun contohnya terkena ya senjata orang Muslim, ya, tanpa sengaja, atau kembalinya senjata itu ya ke arah dirinya, atau terjatuh terjatuh dari kendaraannya, atau terinjak oleh kendaraan yang lainnya, ya, dan seterusnya. Pokoknya didapatkan dia meninggal dunia ya dalam peperangan setelah peperangan usai, ya. Walaupun tidak diketahui sebab wafatnya, maka ya ini tetap dikatakan sebagai mati syahid, demikian, ya. Baik itu contohnya ada darah atau tidak ada darah, nggak ada bekas darahnya gitu, ya, maka tetap saja ini
terhitung sebagai orang yang mati syahid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila ternyata orang yang mati syahid tersebut itu dalam kondisi junub, ya, orang tersebut dalam kondisi junub. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib dimandikan, ya ada yang mengatakan tidak wajib dimandikan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pendapat para ulama, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang dianggap kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib dimandikan. Mengapa demikian? Karena keumuman dari dalil-dalil yang sudah berlalu, ya, yang menunjukkan bahwasanya tidak dimandikan orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian yang kedua, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu tatkala ia mati syahid dalam kondisi dia junub. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna sahibakum tughsiluhu al-malaikah. Sahabat kalian ini yang sudah dimandikan oleh para malaikat. Ya. Lalu para sahabat bertanya kepada istri Hanzalah ini radhiyallahu anhu, kenapa kok dimandikan oleh malaikat? Maka istrinya mengatakan innahu kharaja lamma sami'al ha'iah wa huwa junub. Sesungguhnya dia keluar ya dari rumahnya tatkala mendengar perang sedang berkecamuk dalam kondisi dia junub. Demikian ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah yang jelas para ulama berbeda pendapat. Bahkan mereka menyikapi hadis ini mereka berbeda pendapat pula, ya. Malah di sini ya ada yang bertumpu kepada perbuatan para malaikat. Ya. Makanya tetap kata mereka wajib dimandikan. Kenapa? Dia junub. Ya karena junubnya itu wajib untuk dimandikan. Demikian, ya. Karena junub itu adalah hadas besar, maka wajib untuk mandi, mengangkat hadas besarnya. Yang kedua alasannya sehingga pendapat ini mengatakan wajib untuk tetap dimandikan, mereka bertumpu kepada perbuatan malaikat memandikannya. Nah seperti itu, ya demikian. Adapun pendapat yang kuat yang sudah kita sebutkan, ya itu Nabi tidak melakukannya, seperti itu. Jadi yang menjadi standar bukan perbuatan malaikat tapi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah memang itu merupakan kewajiban, ya tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bertumpu kepada perbuatan malaikat. Wallahu a'lam. Yang jelas ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang dinyatakan mati syahid, namun dia bukan karena peperangan? Seperti contohnya, ya orang yang meninggal dunia karena sakit perut, orang yang meninggal dunia karena kena penyakit taun, ya, orang yang meninggal dunia karena tenggelam, orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan dan seterusnya. Ya, maka orang yang mati syahid seperti ini, ya, itu tetap dimandikan dan disolati seperti ya jenazah kaum muslimin yang lainnya. Ini pendapat ya jamaahirul ulama, ya mayoritas para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang kafir maka dia tidaklah dimandikan, ya tidak dimandikan. Baik itu orang kafir dari kalangan ahlu zimmah atau orang kafir yang lainnya, ya karena mereka bukanlah orang yang diterima ibadah mereka dan bukan orang yang bisa untuk dibersihkan, disucikan tubuh mereka, ya dosa mereka. Demikian. Tapi ya bukan tidak boleh untuk memandikannya, ya bukan tidak boleh, boleh saja demikian.
Contohnya barangkali ada seseorang yang baru masuk ke Islam mendapati contohnya karib kerabatnya ada yang meninggal dunia dalam kondisi masih kafir. Ya. Mungkin ya orang tuanya, pamannya dan seterusnya, bibinya dan seterusnya. Lalu dia ingin memandikan ya kerabatnya meninggal dunia dalam kondisi kafir itu. Ya, maka boleh baginya ya untuk memandikan dan boleh baginya untuk ya mengikuti jenazahnya ke kuburan, bahkan menguburkannya. Hanya saja tidak boleh mensolatinya. Namun ini semua dipersyaratkan ya eh, yaitu tidak mengikuti ritual keagamaan terkait dengan ya penyelenggaraan jenazah tersebut. Bila ada ritual-ritual keagamaan ya dari agama kekafiran tersebut, maka tidak boleh diikuti. Ya, adapun ya sekedar mengiringi jenazah, sekedar turut serta di pekuburannya, ya sekedar memandikannya, ini maka tidak mengapa. Ya. Dan ada hadis yang tentang masalah ini, ya walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum hadis ini, yaitu hadis ada sebagian ulama yang mengatakan makbulnya hadis ini, hasannya hadis ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan berita dari Ali radhiyallahu an bahwasanya ya orang tua dari Ali yaitu Abu Thalib pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, dikabarkan oleh Ali radhiyallahu an, maka Nabi mengatakan kepada Ali, idhab fawarihi, ya pergilah dan kuburkanlah ia, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, siapakah orang yang berhak untuk memandikan jenazah tersebut? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan orang yang melakukan penyelenggaraan jenazah yaitu untuk proses pemandian, itu orang-orang yang menjadi karib kerabat dari sang mayit tersebut atau jenazah tersebut, karib kerabatnya, ya karib kerabatnya. Diupayakan yang dia sejenis terlebih dahulu, yang sejenis, ya. Dan tentunya apabila terpenuhi kemampuan, ya dan kelayakan di dalam memandikannya, ya yaitu memiliki ilmu tentang tata cara memandikan jenazah tersebut, ya dan pengalaman, ya. Kenapa? Karena yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya keluarga Rasulullah, yaitu Ali diantaranya dan ya karib kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al Hakim dan Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya mereka adalah orang yang memahami tata cara memandikan jenazah, ya. Dan ada hadis dari Salim bin Ubaid al-Asja'i ya radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah SAW itu wafat, mereka berkata kepada Abu Bakar, ya sahiba Rasulullah SAW, man yughassiluhu, ya wahai sahabat Rasulullah SAW, itu para sahabat bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya man yughassiluhu, siapa yang memandikan beliau ini? Qala rijalu ahli baitihi al-adana fal adana, yaitu laki-laki dari kalangan keluarga beliau, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Qalu fa aina nadfanuhu, mereka bertanya lagi, di manakah kita menguburkan beliau? Qala, maka Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu, idfanuhu fil buq'ati allati qabadahu Allahu fiha lam yaqbidhu illa fi ahabbil biqa'i ilaihi, ya kuburkanlah beliau itu di tempat di mana Allah mewafatkan beliau pada tempat itu, tidaklah beliau dicabut nyawa beliau, ya kita ulangi, kuburkanlah beliau di tempat di mana Allah sementara mencabut nyawa beliau di tempat itu, tidaklah Allah mencabut nyawanya ya kecuali di tempat yang paling dicintainya. Nah, demikian ya.
Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baik ya. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwasanya ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah beliau ini rumah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Ya, ini buktinya. Karena beliau wafat ya di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau wafat di tempat tersebut. Sementara ya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya tidaklah Allah mewafatkan beliau kecuali di tempat yang paling dicintai oleh beliau. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah boleh untuk memandikan jenazah tersebut ya orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan beliau, ya boleh ya. Bila contohnya tidak ada dari karib kerabat beliau yang bisa memandikan, ya memandikan jenazah, tidak memiliki ilmu tentang memandikan jenazah, tidak tahu juga demikian, ya. Jadi boleh untuk dimandikan oleh orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan si jenazah tersebut. Lebih-lebih apabila ternyata orang tersebut orang yang lebih paham tentang tata cara disyariatkannya mandi jenazah. Ya. Buktinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan ya kepada karib kerabat beliau untuk memandikan putri beliau yaitu Zainab. Bahkan yang memandikan putri beliau ini adalah Ummu Atiyah dan wanita-wanita lainnya yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan beliau. Nah, seperti itu. Ya. Nabi bersabda, "Ighsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna." Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih daripada itu bila kalian memandangnya baik, demikian. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bolehnya bagi seorang suami untuk memandikan istrinya, boleh. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin min janazatin bil Baqi'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah kembali kepadaku, ya menemuiku di satu hari ya dari penguburan jenazah di Baqi'. Wa ana ajidu ya suda'an fi ra'si. Aku mendapatkan sakit kepala, ya sakit pada kepalaku. Wa ana aqulu wa ra'sa. Lalu aku katakan, aduhai ya sakit kepalaku, ya. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki summa sallaitu alaiki wa dafantuki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa yang memudaratkanmu, apa yang menyebabkan kau sakit? Ya, andaikan engkau wafat lebih dahulu ketimbang aku, kata Rasulullah, maka aku akan memandikanmu, ya, aku akan mengkafanimu, kemudian aku akan mensolatimu dan aku akan menguburkanmu. Nah, demikian, seperti itu. Jadi ini tekadnya Rasulullah SAW kalaulah ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu wafat ya lebih dulu, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tak tahu perkara yang gaib. Ya, buktinya Rasulullah nggak tahu ya siapa yang lebih dahulu wafat, apakah beliau ataukah Ibunda Aisyah istri beliau radhiyallahu anha. Ya.
Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, mengungkapkan kalimat yang menunjukkan kecemburuan. Wallahi law fa'alta dzalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ik bi ba'di nisa'ika, ya. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Oh, demi Allah, ya. Andai engkau wahai Rasulullah lakukan itu, sungguh engkau akan kembali ke rumahku, lalu engkau akan bermalam ya di dalam rumahku bersama dengan sebagian dari istrimu. Cemburu ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ceritanya seperti ini, ya, cerita serius sebenarnya, ya, tapi malah ditanggapi dengan bentuk apa? Bentuk kecemburuan, ya. Dan setelah mendengar itu Rasulullah pun tersenyum, ya, tersenyum melihat Ibunda Aisyah, yaitu istri beliau yang cemburu, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan ternyata, ya, Nabi SAW lebih dahulu wafat ketimbang, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah lebih dahulu wafat karena penyakit yang beliau alami, yaitu karena diracun, ya, oleh seorang wanita Yahudi. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang kuat, yaitu bolehnya seorang suami memandikan istri ketika istrinya wafat, demikian. Namun ada sebagian pendapat, yaitu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, yang berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh memandikan istrinya, ya. Tidak boleh, karena dianggap sudah orang lain, nah begitu. Dianggap bukan istrinya. Buktinya adalah dia boleh untuk menikahi, ya, saudari istrinya. Kalaulah itu disebut dengan istri, maka tetap saja tidak boleh apa? Tidak boleh menikahi siapa? Saudari istrinya. Tapi ternyata boleh. Begitu wafat sang istri, maka boleh menikahi saudarinya. Kan dalam hadis atau dalam ayat kan tidak boleh mengumpulkan, ya, dua bersaudara, yaitu istri bersama dengan saudarinya, demikian, nggak boleh dikumpulkan. Nah begitu, ya. Berarti kalau setelah wafat boleh untuk menikahi istrinya, ya, menikahi saudarinya, saudari si istri, itu menunjukkan bahwasanya istri itu bukan terhitung sebagai istri lagi. Begitu menurut pendapat ini, pendapat sebagian ulama, ya. Yang kedua ini pendapat yang kedua, yaitu pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Namun pendapat yang kuat adalah boleh, ya, sebagaimana sabda Nabi tersebut, ya. Dan seorang istri yang sudah meninggal dunia itu masih dihitung sebagai kategori istri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 12. Allah katakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Berarti istri yang sudah meninggal dunia itu masih terhitung istri, bahkan nanti di hari kiamat pun terhitung istri. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan dan sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih terkait dengan membandingkan jenazah. Yang ini merupakan salah satu dari hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi
Ayo mari kita berdonasi untuk membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Ya. Dan alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin ya sudah difungsikan untuk salat 5 waktu, salat Jumat, bahkan nanti Ramadan ya. Ini juga difungsikan untuk salat tarawih berjamaah, dan kajian-kajian ilmiah juga sudah berjalan ya. Jadi bagi siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga, kemudian mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dan pahala yang terus mengalir karena sudah dimanfaatkan masjid ini ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332285 ya, atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.